Guys, udah lama nggak buat video. BTW, ini kan aku rumah baru. Terus juga barusan dapat ini. Sebenarnya ini tuh udah lama banget ya. Aku tunggu Google AdSense ya. Nggak tahu kemana, heran juga. Ternyata keselip di rumah yang lama. Dan untungnya satpam yang rumah di sini itu ngasih tahu. Jadi kan aku cuma pindah beberapa rumah doang ke rumah yang baru. Dan alhamdulillah dapat Google AdSense. Sebenarnya akun ini tuh termasuk udah lama juga ya, tapi nggak lama-lama banget karena kan sekarang itu kan YouTube mengembang luaskan kreator. Jadi kalau kita rajin upload itu benar-benar cepet banget berkembang pesatnya akun YouTube kita, sorry. Jadi gak kayak yang dulu-dulu gitu loh. Ini dia superstar kita. Udah lama banget gak ngonten sama mereka. Cimol, ini Cimol udah gede nih, umurnya udah 7 bulan. Aduh. Oh, marah deh. Cio, dia udah 2,5 tahun. Dan bentar lagi juga kita bakal coba buat aktif lagi kayak dulu akun YouTube-nya, karena kan aku sekarang ini masih fokus ke akun pribadi aku, Instagram sama TikTok. Tapi aku juga masih sering upload di akun Instagramnya Kucing Kita Galau. Jadi yang belum follow Kucing Kita Galau, tolong ya follow, biar kita ya duit ini insya Allah juga sesuai dengan tujuan utama kita buat membantu kucing-kucing jalanan, khususnya kucing-kucing yang terlantarkan. Ini Google AdSense. Aku antara senang sama gak tahu juga ya, bingung. Coba buka dulu aja deh. 5 minutes later. Isinya kayak begini. Ada pin akun dari Google AdSense sama petunjuknya. Jadi tujuannya itu kan buat kita itu digaji sama Google AdSense. Jadi dari YouTube itu biasanya kerjasama dengan Google AdSense kan. Nah, yang menggaji kita tuh bukan YouTube tapi Google AdSense nih. Makanya kalau misalnya kita mau jadi kreator itu biasanya Google AdSense itu kita harus gabungkan akun YouTube kita sama Google AdSense. Ya walaupun masih nggak seberapa penghasilannya, tapi lumayan nggak sih buat passive income. Jadi buat teman-teman yang baru mau bikin konten atau baru mau terjun jadi YouTuber, itu gak ada kata terlambat. Pokoknya usaha terus ya buat jadi content creator. Kalau aku tujuannya jadi content creator itu kalau misalnya nanti aku udah resign dari kerjaan utama aku kan pengen fokus nih jadi ibu rumah tangga. Ya kan pasti pengen kerja tuh WFA, work from anywhere. Kita mau di mana aja tapi dapat cuan kan, tetap kayak gitu kan pastinya. Nah, mungkin ini salah satu kuncinya. Oke? Semangat guys. Hai guys, aku mau share sedikit tentang pengalaman aku gimana kemarin dapat Google AdSense meskipun subscriber masih sedikit, terus juga konten belum begitu banyak. Nah, yang pertama aku bisa dapat itu adalah karena aku rajin upload. Yang pertama, jadi rajin upload itu nggak mesti harus tiap hari, tiap minggu, sebulan itu ya minimal ada 2 konten atau 3 konten berbentuk video. Terus juga sebelumnya kan aku sudah bilang nih, kok bisa sih kita tuh dapat Google AdSense meskipun subscriber kita masih sedikit sama jam tayang kita tuh sudah memenuhi syarat gitu kan. Karena ya memang sebenarnya monetisasi itu kan tujuannya untuk menggaji kita ya, para konten kreator. Jadi kalau misalkan kalian sudah memenuhi syarat yang sudah aku sebutkan sebelumnya dari YouTube, itu ya kalian sudah dapat Google AdSense. Jadi Google AdSense itu proses pengurusannya juga nggak begitu ribet. Jadi kayak kalian disuruh ngisi surat-surat gitu, terus alamat, surat elektronik gitu kan, alamat segala macam nanti dikirim lewat mana. Kalau aku kemarin dapat dari Pos Malaysia.
itu, terus ke Indonesia. Jadi semuanya itu bisa dalam bentuk digital atau dalam bentuk surat secara langsung kertas gitu. Kalau saran aku sih mintanya surat digital aja ya. Tapi nggak tahu kenapa kemarin tuh aku minta surat digital kok nggak bisa. Akhirnya aku coba minta surat yang dalam bentuk fisik gitu kan, pinnya. Dan itu pun juga hampir hilang pinnya, keselip entah kemana gitu kan. Bahaya, soalnya benar-benar kertas kayak gini kan, kertasnya nih. Ini kan lumayan riskan ya, agak sedikit berbahaya nih kalau misalkan hilang. AdSense itu akan bertambah seiring berjalannya waktu kalian banyak upload video. Kalau misalkan kalian jarang nih bikin video, terus video yang ditonton itu nggak terlalu memenuhi target audience, itu ya lama kalian dapat gajinya tuh juga sedikit gitu loh. Makanya kayak aku bilang sebelumnya, semakin kalian rajin upload video, apalagi videonya itu berkualitas, shortnya juga bagus, lucu-lucu gitu kan, dan bikin orang tertarik untuk menonton video kalian, konten kalian, itu bisa meningkatkan engagement akun, audience, kemudian gaji kalian dari Google AdSense. Gitu guys. Jadi kalau misalkan banyak yang nonton, terus juga banyak yang klik akun kalian, banyak juga yang gak sengaja nonton video nih, kemudian di jeda video itu kan ada iklan. Jadi dari iklan itulah kita tuh dapat pemasukan. Kemudian aku itu juga kemarin kenapa bisa cepat dapat Google AdSense. Jadi di akhir 2022 itu kan ada kabar kalau Google AdSense itu akan menjadikan YouTube Short bisa dimonetisasi. Nah, waktu 2022 memang aku tuh lagi banyak nabung konten gitu. Kemudian aku upload 1 bulan tuh bisa 4-5 video, bahkan 10 video tuh ada. Dan itu ya sebenarnya boleh aja atau enggak sih buat kalian. Kalau saran dari aku, kalau kalian tipe orang yang susah nih meluangkan waktu dalam waktu 1 minggu buat bikin konten kayak ngupload video, editnya, terus juga riset konten segala macam itu, saran aku lebih baik kayak aku aja. Jadi aku tuh biasanya bulan ini aku itu hiatus untuk nggak upload sama sekali. Bulan depan itu aku upload. Kenapa? Karena selama hiatus aku biasanya nabung konten. Aku nabung konten, aku riset kontennya, aku edit kontennya. Jadi dalam waktu 1 bulan yang aku hiatus itu, aku tuh udah bisa bikin video YouTube sekitar 10. Aku tipe orang yang sebenarnya punya banyak kesibukan di real life. Aku juga gak begitu suka kayak bikin konten kejar tayang, karena lebih baik bikin konten sedikit tapi berkualitas. Dan apa ya, istilahnya kita itu bikin konten itu ya ibaratnya kayak pedagang. Jadi kita jualan konten istilahnya gitu kan. Konten apa yang sekiranya tuh bikin orang tuh tertarik untuk nonton, tertarik untuk kita tuh banyak ditonton videonya itu, di komen juga kalau perlu. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus di riset. Karena ya percuma kita upload rajin nih tiap minggu misalkan, tapi kalau kontennya itu nggak sesuai dengan apa yang dicari sama orang, itu ya percuma aja. Tips yang kedua dari aku adalah, aku biasanya itu melakukan yang namanya scheduling. Jadi scheduling itu adalah aku bikin jadwal atau bikin schedule itu dalam waktu 1 bulan tuh kapan aja upload, kapan aja aku riset konten, kapan aja aku ngedit video. Karena kan itu juga butuh effort, butuh juga waktu dan tenaga yang lumayan gitu kan kita terkuras. Jadi kalau misalkan kalian ada kesibukan di kehidupan nyata, itu sebaiknya kalian benar-benar meluangkan waktu untuk bikin itu semua gitu. Nah, makanya adanya scheduling atau jadwal, pembuatan jadwal itu bisa membantu kalian untuk nggak ya berantakan gitu loh antara real life, kegiatan di kehidupan nyata sama kegiatan berkonten kalian gitu. Kenapa aku pakai aplikasi Notion? Ya di Notion ini lengkap, jadi mirip kayak ChatGPT juga. Kalau kalian tahu mungkin aplikasi ChatGPT itu buat cari-cari informasi kayak gitu. Notion tuh juga bisa. Terus juga Notion bisa buat
Google Calendar, jadi bisa ditaunkan Google Calendar, bisa juga dipakai widget, dipakai ya macam-macam lah gitu. Bahkan aku tuh juga pakai budgeting duit jajan aku, duit gaji aku tuh aku pakai semua di Notion. Jadi aku benar-benar semuanya tuh serba online. Kenapa aku bisa cepet juga monetisasi adalah karena mungkin tipe akun aku. Jadi tipe akun aku ini kan kucing ya, dunia perkucingan. Aku itu suka nih bikin konten kucing-kucing aku dalam bentuk short. Nah, itu shortnya itu nanti aku buat berdasarkan lagu-lagu yang lagi ngetop, terus juga konten-konten yang sekiranya tuh kayak challenging gitu kan bisa tuh diterapkan ke kucingnya. Itu juga bisa banget buat jadi inspirasi kita. Nah, kadang aku juga kayak menganggap banyak para cat lovers itu kan butuh nih informasi yang seperti ini, terus hiburan-hiburan seperti ini. Nah, itu juga bisa dijadikan konten yang aku terapkan di akun aku. Jadi jangan lupa yang namanya personal branding. Personal branding tuh penting banget. Kenapa? Ya karena personal branding lah yang bikin kamu itu jadi kuat akunnya. Jadi kayak misalkan kalau mungkin nih kalian tahu contohnya nih kucing Pororo di TikTok. Nah, Pororo itu personal brandingnya kuat banget, yaitu kucing yang mana punya babunya yang suka ngereok, terus dia juga pinter banget diajak jualan. Nah, itu personal branding salah satunya. Kalau kalian belum punya personal branding, sebaiknya itu diperkuat dulu personal brandingnya, visi misi dari YouTube kalian tuh seperti apa, kayak gitu. Nah, karena memang aku tuh sempat berapa kali hiatus itu buat riset juga. Kira-kira konten aku ini, akun aku ini, YouTube aku ini mau di kedepannya tuh mau seperti apa ya? Mau kayak mana ya? Itu juga harus dipikirkan dari sekarang. Kemudian ada lagi nih syarat yang sebaiknya kalian hindari. Ini penting banget buat kalian. Jadi waktu itu aku tuh sempat kepikiran untuk beli subscriber sama jam tayang. Nah, mungkin ini ya ada beberapa dari akun yang seperti ini juga. Aku sempet tuh beli kayak gitu, tapi ternyata efeknya itu lumayan berdampak ke akun aku. Kenapa aku bilang? Jadi YouTube ini sangat-sangat sensitif banget dengan hal-hal yang berbau kecurangan. Jadi kayak ya itulah salah satunya ya, nggak perlu dijelaskan lebih detail. Intinya jangan beli subscriber, jam tayang gitu-gitu jangan. Ya bener-bener apa ya, efeknya tuh ada. Salah satunya adalah pertumbuhan akun YouTube kalian tuh lambat. Itu aku rasain setelah aku coba iseng-iseng beli subscriber apa jam tayang gitu dulu tuh. Ternyata lambat gitu. Untungnya setelah itu saya bertobat. Aku tobat, akhirnya aku nggak mau lagi kayak gitu-gitu. Aku coba buat ya udah pasrah aja lah, nggak apa-apa. Ya wajar aja, namanya juga baru merintis gitu kan ya. Kalau misalkan langsung jeder gitu kan nggak mungkin. Bahkan akun-akun YouTube yang sudah besar itu kayak misalkan Nancy Judge gitu aja kan butuh waktu 8 tahun lebih ya dia bisa sebesar ini gitu. Jadi buat kita yang baru mulai itu ya jangan menyerah. Orang mereka yang sehebat itu aja, akun-akun bisa besar itu mereka istiqomah, konsisten, dan juga sabar gitu loh. Bahkan setiap saat aku lihat para konten kreator kayak gitu tuh cara ngeditnya, cara bikin kontennya itu tuh makin meningkat. Karena dia punya personal branding yang kuat, kemudian juga dia punya visi misi dan tujuan dari konten yang kuat. Itu salah satu dari yang harus kalian perhatiin. Jam tayang sama subscriber itu apa sih? Kalau jam tayang itu misalkan nih akun kalian itu banyak ditonton sama penonton itu seberapa banyak, intinya seperti itu. Jadi jam tayang itu semakin banyak kalian upload konten, semakin banyak juga nih orang-orang yang tertarik untuk menonton konten kalian. Gak tertarik semuanya, tapi kan kadang kalau misalkan rajin upload, sekiranya menarik kontennya, itu ditonton, jam tayangnya meningkat. Itu salah satu contoh jam tayang. Nah, kalau tips dari aku, biar jam tayang kalian tuh cepet banget meningkat adalah dengan rajin upload short. Short itu sekarang lagi gencar-gencarnya banget
dipromosi sama YouTube untuk merajalela menjadi salah satu daya tarik untuk para konten kreator. Kenapa? Ya karena memang YouTube itu paling gampang ngasilin duit dibandingkan konten sosmed-sosmed lain gitu loh. Kalian ngerasa kan? Soalnya aku juga pernah nih buka akun di YouTube, selain YouTube kayak Instagram, mungkin juga dari TikTok. Itu memang pertumbuhan konten lebih cepat itu dari YouTube gitu. Nah, buat teman-teman yang mau kayak gitu juga, makanya kayak yang aku bilang, personal branding harus dikuatkan dulu. Kalian tuh harus tahu kalian tuh mau apa tujuannya bikin konten ini. Ada yang nanya sama aku kemarin, gimana sih caranya biar video kita tuh banyak ditonton orang? Aku kasih tips. Pertama adalah riset konten. Riset konten, kalian tahu nih, oh sekarang lagi hot topiknya ini, bahas ini aja gitu. Itu bisa salah satunya. Jadi aku scheduling dulu apa aja yang sekiranya lagi dibahas. Nah, kalau misalkan pembahasannya tuh lagi up to date banget nih, oh ini harus dibahas nih saat ini juga, aku biasanya langsung bahas. Adalah harus tahu keyword sesuai dengan audiens yang dibutuhkan. Kenapa aku bilang? Ya ibaratnya kita ini pedagang, kita tuh mendagangkan konten kita ke para audiens. Jadi audiens itu adalah pembelinya. Nah, kalau misalkan si audiens ini tuh kurang tertarik dengan video kita, ya gimana lagi? Susah jadinya. Makanya kayak aku bilang itu, keyword itu penting banget untuk jadi judul kalian. Jadi kalau misalkan bikin video YouTube, itu harus sesuai dengan keyword judul. Yang simpel-simpel aja, kayak contohnya nih, cara melatih kitten untuk belajar makan gitu misalkan, atau mungkin cara membuat kucing betah di rumah baru, ya yang simpel-simpel kayak gitu. Biasanya kan kayak misalkan orang-orang yang mau cari informasi itu kan pasti yang keyword pertamanya cara. YouTube itu biasanya dicari tips-tips yang seperti itu, ya kan, salah satunya. Jadi keyword yang seperti itu tuh penting banget untuk kita para content creator baru. Kecuali kalau misalkan nih akun kalian sudah besar, kalian sudah terkenal, punya nama, kalian bikin keyword aneh-aneh pun gak masalah. Karena ya orang sudah tahu nih kalian sudah punya personal branding yang kuat. Oh, ini nih YouTube-nya si ini. Aku biasanya nontonnya di sini. Nah, jadi kalian gak perlu kayak bikin keyword-keyword yang kayak aku sebutkan tadi. Aku biasanya itu bikin thumbnail yang menarik. Jadi thumbnail sama keyword itu sinkronisasinya harus pas ya, sinkronisasi banget. Kenapa aku bilang gitu? Karena dari judulnya menarik sesuai dengan target audience, kemudian dari thumbnailnya itu heboh, itu jadi orang penasaran nih. Kayak misalkan aku bikin konten sebelumnya itu tentang sindikat kucing. Itu kan orang penasaran ya. Aku baru upload aja tuh yang nonton 50 lebih gitu kan. Walaupun gak sampai ribuan. Karena mereka penasaran, oh kok bisa sih ada sindikat kucing tuh, seperti apa sih sindikat kucing. Nah, thumbnail yang lebay kayak gitu tuh sangat membantu guys. Sumpah, gak bohong aku. Jadi thumbnail lebay itu sangat membantu. Kenapa? Karena ya Indonesia people itu suka yang lebay-lebay kayak gitu, mostly ya. Kalau udah ada yang aku lihat. Jadi kalau thumbnailnya itu menarik, lebay, itu biasanya orang tertarik untuk nonton. Kayak penasaran aja, apa sih isinya, kok bisa sih dia bahas kayak gini, kok berani banget sih, emang ada apa, kayak gitu loh. Jadi karena hal-hal kayak gitulah bikin orang tertarik untuk nonton video kita. Oke guys, itu aja sih sekedar informasi yang bisa aku share. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang masih mau tanya lagi soal kayak gitu, bisa tanya di kolom komentar. Karena aku sebenarnya juga masih struggle sih buat ngedapetin cuan yang banyak dari Google ini. Ya, aku membantu teman-teman para content creator baru juga biar kita saling menguati satu sama lain. Karena memang sekarang ini tuh kalau kita nggak punya personal branding, itu bersaing sama content creator yang lama atau content creator yang masih baru juga kayak kita, itu tuh sulit. Jadi kita harus pertama kuatkan personal branding, kemudian kedua kita harus tahu target audience kita dan visi misi dari akun kita itu maunya seperti apa. Ketiga ya itu dari cara penyampaian
kita juga harus menarik dari kayak misalkan di YouTube kita tuh seperti apa, editannya lucu-lucu, menarik, terus juga nggak bertele-tele. Itu juga salah satu kunci dari audiens itu tertarik untuk nonton YouTube kita gitu. Yang aku jelaskan tadi itu penting ya, itu based on my experience. Jadi berdasarkan dari pengalaman aku, semoga apa yang aku pelajari sebelumnya, apa yang aku rasakan itu yang baik itu dicontoh, yang buruk jangan diambil ya guys, bahaya. Kayak contohnya yang beli jam tayang itu jangan, itu karena berdampak banget. Mending kita sabar aja, nanti juga lama kelamaan akun kita bakal naik sendiri, jam tayangnya juga bakal naik sendiri. Dan yang pasti kayak aku bilang, konsisten, kuncinya itu adalah konsisten, oke? Konsisten dalam upload, konsisten dalam meningkatkan kualitas konten. Gitu. Thank you for watching this video, see you for the next video, bye. Say goodbye.